Semuanya perkenalkan nama saya Alivia Adi Prasetyo dari Batch Bandung 0808 dan program dari Job Connector Data Science. Hari ini saya akan menjelaskan capstone yang sudah saya buat yaitu Employee Data Manager dengan tujuan untuk mencari sebuah ID karyawan ataupun membuat nama karyawan dan CRUD yang lainnya dengan penggunaan oleh karyawan maupun non-karyawan. Lalu di sini ada function untuk menampilkan data seperti ini. Di sini untuk menampilkan sebuah data yang sudah saya buat tadi dan akan digunakan di bawah. Ini untuk opsi untuk user jika ingin kembali ke menu utama atau tidak. Di sini saya akan menggunakan while true dengan pilihan input. User memasukkan ini, masukkan inputan y atau n dengan cara yang di bawah. Lalu di sini untuk memvalidasi konfirmasi user, def konfirmasi user pesan. Di sini saya juga menggunakan while true yang sama dengan di atas. Lalu di sini ada mencari karyawan berdasarkan nama atau ID yang sudah ada di list di atas. Di sini saya menggunakan def cari karyawan dengan keyword import dan lain sebagainya. Lalu di sini ada create, yaitu menambahkan data yang akan diinput oleh user dengan nama, alamat, agama. Di sini ada while true karena jika user menambahkan email di sini, maka itu harus digunakan dengan benar gitu. Jadi seperti yang contoh tadi di atas di sini. Nah, ini untuk jika user menemukan menambahkan email, maka karyawan harus memenuhi syarat ini dengan cara wajib email input email lalu validasi email yang sudah ada di fungsi tadi atau fungsi tadi. Jika sudah break, maka akan sudah tidak dilanjutkan programnya. Jika else, formatnya tidak valid. Lalu di sini akan ada menampilkan ringkasan data user yang ingin ditambahkan, konfirmasi data, dan lain sebagainya. Eh, ya, di sini untuk hmm, jika user telah menambahkan ID ataupun user atau, atau karyawan, maka di sini akan ditampilkan terlebih dahulu sebelum user ingin menambahkan data tersebut. Lalu di sini untuk user jika ingin membaca data yang sudah ada di sebuah perusahaan ini, ataupun yang baru ditambahkan bisa dibaca langsung dengan pen, daftar karyawan, dan sebagainya. Lalu di sini ada update. Oh, ini untuk opsi user jika ingin mengupdate sebuah data email ataupun yang baru dibuat seperti itu. Jika ya seperti ini, jika ditemukan false for karyawan in data perusahaan karyawan dan sebagai lainnya. Lalu di sini ada opsi delete untuk jika user ingin menghapus sebuah data yang sudah ada maupun yang baru ditambahkan. Di sini menggunakan while true, print, hapus data karyawan, dan lain sebagainya. Sama seperti yang di atas, kurang lebih. Nah, di sini untuk menu utama, eh, sebuah menu utama yang akan dijalankan oleh si user tersebut. Di sini ada while true dan beberapa opsi yang akan ditampilkan yang akan saya jelaskan di sini. Oke, jadi sekarang langsung saja. Hmm, hmm, nah,
Oke. Em, nah, jika di sini user menambahkan, jika user memilih opsi satu, akan menambah data karyawan. Jika karyawan atau non-karyawan, apakah Anda yakin ingin menambahkan data, maka tulis Y. Seperti ini. Dan misalnya contohnya seperti ini juga, nama, saudara, alamat, agama. Nah, di sini jika user eh, apa ya, typo atau mungkin ingin bermain-main, nah, maka di sini format email tidak valid. Seperti yang program tadi dijelaskan. Jadi kita harus spesifik dengan yang sudah ada tadi, seperti ini. Nah, di sini nama @example.com. Nah, maka di sini ada konfirmasi data yang sudah di-input oleh user tadi. Jika sudah, Y. Nah, jika user eh, N di sini, maka akan keluar dari program tersebut. Di sini ada konfirmasi lagi, Y. Nah, dan seterusnya ada lihat karyawan atau read data karyawan, Y. Nah, ini adalah user atau data baru yang telah ditambahkan oleh kita. Lalu ada update, Y. Nah, ID karyawan di sini eh, yang sudah ada maupun baru ditambahkan tadi bisa diupdate. Contohnya seperti ini. 19 yang baru saya tadi tambahkan. Di sini oke, oke, oke. Tidak ada. Oke. Nah, di sini harus spesifik juga ya. Nah, maka dari itu kita juga harus contohnya harus spesifik seperti ini. Gmail.com. Nah, ya, maka jika yang tadi sudah diupdate, data karyawan ya, akan muncul seperti ini. Ah, salah seperti ini. Nah, yang tadi sudah saya update seperti ini. Lalu jika untuk hapus data karyawan, akan ditampilkan seperti ini. Oke, Y. Masukkan ID yang ingin dihapus. Contohnya yang tadi saya sudah input. Seperti ini. Yes. No. Yes. Untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini ada mencari data karyawan. Yes. Masukkan nama atau ID. Contohnya seperti ini. ID yang ke-19 yang tadi. Oh, karena sudah dihapus, maka tidak bisa. Nah, maka dari itu kita harus mencari karyawan yang sudah atau belum dihapus. Contoh seperti ini. Nah, 12. Seperti ini outputnya. Lalu ada keluar dari program. Yes. Nah, maka jika user menginput nomor 6 akan keluar dari program tersebut. Oke, sekian video presentasi saya mengenai Capstone modul 1 yang berisikan Employee Data Manager. Sudah cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.